Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah perkenankan kita bersama dalam rangka berkumpul yang awalnya ditujukan untuk menyambut kedatangan Ustazah Aisyah bintil Habib Umar bin Hafidh. Tetapi di tengah-tengah 2 hari sebelum acara dikabarkan bahwa visa beliau tidak keluar. Ya. Oleh karena itu inisiatif kita bersama selaku sahibatul hajah, Kak Heldi sudah mempersiapkan persiapan yang begitu luar biasa untuk menyambut kedatangan beliau. Maka kita putuskan kita menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum maulidnya datang kita udah maulidan duluan. Kita sama-sama nyambut datangnya bulan Maulid agar kita sama-sama bisa saling mengingatkan diri untuk memasang niat masing-masing bahwa kita sebentar lagi akan memasuki salah satu bulan mulia, bulan yang dengan bulan tersebut menjadi mulia kita semua, yang dengan datangnya bulan tersebut mengenalkan kepada kita kemuliaan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Abbas, paman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, "Ya Rasulullah, inni la amtadihak." Rasul, boleh enggak saya muji-muji kamu? Jadi kan suka ada orang nanya, boleh enggak muji-muji Rasul gitu ya. Itu yang di belakang. Ibu-ibu tolong tenang. Saya minta yang di belakang mohon ketertibannya, dan untuk segala kegiatan panitia mohon dikondisikan sama-sama untuk kita menyimak dan agar kita bisa saling khidmat menyimak dan mendengarkan. Terima kasih. Pada saat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang dulu waktu itu masuk Islam lebih dulu, berkata kepada keponakannya, boleh enggak aku memuji engkau? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan, semoga Allah menjaga mulutmu, gigimu ya, dari berbagai macam penyakitnya. Dan subhanallah dikatakan Sayyidina Al-Abbas sampai meninggal dunia giginya enggak ada yang lepas. Dan tidak pernah didapati sekalipun mulutnya merasakan kesakitan. Kenapa? Itu dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara minta izin, boleh enggak saya puji? Makanya kan kadang-kadang orang suka bingung, muji Rasul boleh atau enggak? Nah jawabannya, itu Nabi yang jawab. Yang muji Rasul insya Allah mulutnya dijaga dari berbagai macam penyakitnya. Kemudian apa pujiannya? Beliau puji dengan pujian yang cukup panjang. Tapi ada satu bait syair yang paling umum dan paling sering diperdengarkan di telinga kita, yang mana beliau berkata tentang keagungan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa adha'at binurikal ufugu. Sungguh engkau wahai Muhammad, tatkala kau lahir di atas muka bumi ini, seluruh semesta alam ini bersinar terang menderang dari pancaran sinarmu.
Seluruh semesta ini terang menderang, bersinar dari pantulan sinar cahayamu. Itu juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aminah, yang mana katanya tatkala melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahir bersamaan dengan itu cahaya yang terang menderang, sampai saking terangnya bisa ngelihat negeri tetangga. Hari ini kita punya teknologi tercanggih apapun juga, sinar pantulan cahaya apapun juga nggak bisa bikin kita bisa lihat Palembang dari Jakarta. Jangan negeri tetangga, jangan. Palembang, dari Jakarta ke Palembang kita nggak bisa lihat tuh Palembang. Dari sini kita nggak bisa lihat Surabaya. Dari sini kita nggak bisa lihat Bali dan sekitarnya. Tetapi pantulan cahaya sinar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari begitu terang cahayanya sampai bikin saat itu Sayyidah Aminah di kota Mekah, tapi bisa ngelihat kota Romawi. Itu jarak tempuhnya berapa lama, tapi kelihatan itu negeri, bahkan dia sedang berada di kota Mekah. Ini dari pantulan sinar cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sebentar lagi masuk musim kebaikan, musim di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya akan semakin sering diperdengarkan di telinga kita. Yang mengambil bagian alhamdulillah turut merayakan kelahirannya. Adapun yang tidak mengambil bagian tapi ikut serta menghadiri perayaan-perayaan kelahirannya, semua di antara mereka tentu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian pahala yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang beliau katakan, inna agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Nabi berkata, kelak orang yang kedudukannya paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat. Ini bocoran, ini kisi-kisi yang Nabi sampaikan sama kita. Kata Nabi, orang nanti di hari kiamat gak dekat sama saya karena banyaknya sholatnya, gak dekat sama saya karena banyak puasanya. Mereka gak dekat sama saya karena banyak sedekahnya. Pahala-pahala itu semua baik, pahala-pahala itu semua bagus, tapi tidak ada yang lebih ampuh dalam mendekatkan kita kepada junjungan Nabi melebihi dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sampai yang dikatakan agrabukum minni manzilan, kedudukan yang paling dekat dengan saya, kalian, diantara kalian nanti di hari kiamat, yang paling banyak solawatnya, yang paling banyak mengingat saya, yang paling banyak menghadirkan dalam hidupnya adalah tentang kehidupan saya. Karena orang yang bersolawat pasti ingat sama nabinya. Saat dia bersolawat, dia terngiang-ngiang akan kisah hidup nabinya. Saat dia bersolawat, jika dia adalah pemilik hati yang rindu kepada nabinya, maka dia akan bersolawat dengan penuh kerinduan kepada nabinya. Saat itu dia akan terbayang betapa dalamnya perjuangan Nabi. Dia akan terbayang betapa betul Nabi mencintai kita semua. Pada saat dia bersolawat diiringi dengan rasa cinta dan rindu kepada nabinya, dia akan mengingat bahwa nabinya dulu pernah tidak makan, tidak minum selama 1 minggu di rumahnya. Dia akan teringat peristiwa di mana Nabi SAW tatkala masuk ke Taif dan beliau mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Orang-orang Taif menimpuki beliau dengan bebatuan, menghujani beliau dengan cacian, menebarkan kebencian, tetapi semua itu beliau lalui dengan penuh kasih sayang kepada mereka, orang-orang yang membencinya. Beliau hadapi semua musuh-musuhnya dengan apa? Dengan penuh pengertian dan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pada saat kita baca selawat dengan rindu, maka kita akan terngiang-ngiang kembali sebuah kisah
di mana Nabi berperang di salah satu peperangannya yang kita tahu sampai membuat gigi geraham beliau patah. Ibu, kalau kita jalan kesandung jatuh, kalau ada yang patah mungkin gigi depan. Kalau hari ini ada orang mau cabut gigi geraham, dia butuh suntikan yang begitu banyak untuk membuat dia mati rasa, karena yang mau dicabut adalah gigi geraham. Ini bukan sembarang. Gigi geraham tebal, akarnya begitu tajam ke dalam, dan itu tidak mudah untuk dicabut. Tetapi dalam satu peperangan, Nabi menghadapi begitu pedihnya umat dan musuh-musuh yang menyerang beliau, sampai membuat saat itu salah satu anak panah, kita bisa bayangin, anak panah menancap di pipi beliau. Bukan cuma menancap di pipi, tetapi menebus gusi gerahamnya. Sampai saat anak panah itu untuk dicabut, maka tercabut juga kasara rubaiyatuh. Dia punya gigi geraham patah. Dari saking dahsyatnya perjuangan yang beliau hadapi saat itu. Saat seorang mukmin yang beriman, pada saat dia membaca salawat kepada Nabi diiringi dengan kerinduan, maka dia akan terbayang-bayang betapa sungguh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang begitu luar biasa, yang begitu berjuang demi umatnya, tidak dengan perjuangan yang biasa, tetapi perjuangan yang luar biasa. Saat kita baca, kita akan merenung, kita akan membayangkan, kita akan mengingat. Dan bagi orang yang imannya telah bertambah, mereka bukan hanya mengingat perjuangan, tetapi mereka mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh nabinya. Mereka akan mengingat bahwa nabinya berpesan wasiat-wasiat kebaikan. Nabi minta dia menjalankan amanah, Nabi minta dia menjadi orang yang jujur, Nabi minta dia menjadi orang yang tawadhu, Nabi meminta kita untuk menjadi orang yang santun, Nabi meminta kita untuk menjaga silaturahmi, Nabi meminta kita untuk menyayangi orang tua, Nabi meminta kita untuk menghargai dan mengasihi yang muda. Semua ajaran-ajaran yang disampaikan sama Nabi, saat dia membaca sholawat maka dia akan teringat itu semua. Itulah mengapa sholawat menjadi amalan yang paling ampuh dalam mendekatkan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu, kita mendapatkan kabar gembira dari Nabi kita. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dalam satu hari berapa banyak bilangan sholawat yang harus kami baca untukmu? Apakah aku jadikan sepertiga dari hariku, seperempat dari hariku isinya adalah salawat? Maka Nabi kemudian menjawab, bagus. Tapi kalau kamu mau tambah, maka lebih bagus. Ya Rasulullah, apa baiknya aku jadikan setengah dari hariku ini isinya salawat kepadamu? Nabi katakan, bagus. Tapi kalau kau mau tambah, maka jauh lebih bagus. Apa aku jadikan sepertiga dari hariku ini isinya semua salawat kepadamu ya Rasulullah? Berapa disebutnya? Jadi 2/3 apa berapa itu? 2/3. 2/3 dari hariku kujadikan salawat kepadamu. Maka dijawab oleh Rasul, bagus. Tapi kalau kamu mau tambah, jauh lebih bagus. Kalau gitu Rasul, setiap hari aja saya mau salawat sama kamu. Sepanjang waktuku ini, selain ibadah-ibadah wajib yang kukerjakan, maka aku akan isi waktu senggangku dengan memperbanyak salawatku kepadamu wahai Rasul. Lihat jawabannya. Idzan tukfahammuk. Kalau begitu semua kesedihanmu, kegundahanmu, kegalauanmu, kegelisahanmu, semua akan diurus sama Allah.
wa ghafara dzambuk. Tambah lagi sama Nabi, kalau gitu kau punya dosa akan digugurkan sama Allah. Ini kalau jadiin sholawat sepanjang hari untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya kita semua bersuka cita dengan datangnya sebentar lagi bulan mulia, bulan di mana hati setiap orang yang beriman mengaku cinta kepada junjungan nabinya, maka dia akan menjadikan bulan Rabi adalah bulan yang paling dinanti-nanti dan paling ditunggu-tunggu. Bagi mereka yang cinta kepada nabinya, justru kerinduannya kepada Rabi melebihi kerinduannya pada Ramadan, melebihi kerinduannya pada bulan-bulan mulia lainnya. Pada saat ada orang bertanya, kenapa bulan Rabi yang lebih kau rindukan daripada Ramadan? Maka jawabannya sederhana, laular Rabi, kalau bukan yang lahir di bulan Rabi, kamu gak akan tahu bulan Ramadan. Kalau bukan yang lahir di bulan Rabi, kamu gak akan kenal mahwal Islam. Kalau bukan karena ada seseorang yang lahir di bulan Rabi, kau tidak akan kenal apa itu iman. Kalau bukan karena seseorang yang lahir di bulan Rabi, bahkan kau juga tidak akan tahu apa itu surga dan neraka. Tapi karena seseorang yang lahir di bulan Rabi, ada orang bertanya kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabi, sementara bulan Arab yang agung-agung yang mulia itu sudah ada lebih dulu. Bulan Rajab lebih dulu mulia, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah lebih dulu mulia, bulan Muharram lebih dulu mulia. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang mulia itu? Kenapa harus di bulan Rabi? Maka dijawab lagi, seandainya Nabi lahir di bulan-bulan yang mulia itu, khawatirnya orang mengira Nabi Muhammad mulia karena lahir di bulan yang mulia. Tetapi Allah pilih satu bulan yang bahkan orang Arab menganggap bulan itu bulan biasa. Dipilih bulan Rabiul Awal, walaupun artinya bulan Rabi adalah musim semi, musim di mana bunga-bunga sedang mekar-mekarnya, musim di mana bunga-bunga sedang cantik-cantiknya. Itulah kenapa dinamakan Rabi. Nabi pilih bulan itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita, bukan Nabi mulia karena bulan, tetapi bulan menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Jangan sampai ada orang bilang Nabi mulia karena lahir di bulan Rajab. Jangan sampai ada orang bilang Nabi mulia karena lahir di bulan Muharram. Jangan sampai ada orang bilang Nabi mulia karena lahir di bulan Dzulqa'dah. Enggak. Yang benar adalah bulan Rabi mulia karena di situ ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan Rabi? Bagaimana persiapan kita dengan datangnya bulan Rabi, di mana kita semua adalah umat yang patutnya paling banyak syukur karena dikasih nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling harus banyak menghadap Allah dengan ungkapan fahamdan li rabbin khassa Nabi Muhammad. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena di antara sekian banyak manusia kau pilih aku menjadi umatnya Rasulmu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud-Dular, beliau berkata, fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idhabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Fali rabb, bagi Tuhanku Allah, kullu hamdin, seluruh pujian tertuju kepada Allah. Kenapa? Untuk apa kita memuji Allah? Pujian yang gak bisa kita ungkap lagi dengan kata-kata dari saking besarnya nikmat yang Allah beri. Nikmat apa yang Allah kasih? Idhabana biwujud. Allah kasih kita satu nikmat lebih berharga daripada nikmat rumah yang kau punya hari ini. Lebih berharga daripada nikmat suami, anak, orang tua yang kau miliki hari ini. Lebih berharga dari segala nikmat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Apa nikmatnya? Idhabana biwujud. Dia Allah yang kasih kita nikmat.
dengan datangnya wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang wujudnya sang Nabi yang bikin kita menjadi mulia hari ini, sehingga membuat Nabi Adam iri dengan kita. Di dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau pernah mengutip Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Siapa kita? Apa kita orang yang kebanyakan sholat? Atau mungkin kita orang yang kebanyakan ibadah? Atau mungkin kita ini sudah menjadi orang yang paling bersih hati? Atau mungkin kita sudah menjadi lurus jalan? Siapa kita? Sampai bikin Nabi Adam iri sama kita. Nabi Adam iri sama umatnya Nabi Muhammad. Iri dengan hal apa? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan Nabi Adam iri 4 hal dari umatnya Nabi Muhammad. Pada saat ditanya apa yang bikin engkau iri wahai Adam kepada umatnya Muhammad, pertama, saya iri karena Allah tidak menerima taubatku kecuali aku bertaubat di kota Mekah. Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan aku ke dunia, Allah Subhanahu wa taala turunkan aku di India, di kaki gunung Himalaya, di bawah kaki gunung Himalaya. Sementara Sayyidatuna Hawa diturunin di Jeddah. Bertahun-tahun Nabi Adam keliling nyari-nyari Sayyidatuna Hawa, sampai akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah. Ketemu di Jabal Rahmah di kota Makkah. Sekian tahun mencari sambil bertaubat, tak kunjung Allah terima taubatnya. Tapi saat aku sampai di kota Makkah, aku bertaubat kepadamu ya Rabb, engkau menerima taubatku lantaran aku bertaubat di kota Makkah. Dan lantaran saat aku meminta ampun, aku membawa nama kekasihmu Muhammad. Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu bahwa kekasihku itu Muhammad? Ya Rabb, kata Nabi Adam berkata, wahai Allah, pada saat pertama kali kau ciptakan aku, pertama kali kau masukkan aku ke dalam surga, aku melihat mendongak ke atas dari setiap tiang-tiang yang ada di surga. Di sana tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah. Maka seketika itu juga kata Musa, aku tahu bahwa tidak mungkin kau menyandingkan seseorang dengan namamu kecuali orang itu adalah orang yang paling kau cintai di antara makhluk. Maka Allah terima taubatnya Nabi Allah Adam. Tapi kapan Allah terima? Saat di Mekah dan saat membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk umatnya Muhammad. Berarti siapa? Kita. Allah terima taubat kita di mana aja. Di rumah kita, di jalanan, di masjid, di majelis ilmu, di mana tempat kita sadar sama dosa, di mana tempat kita ingat sama kesalahan kita, lalu kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak nunggu kita datang ke Mekah, Allah enggak nunggu kita umroh, Allah enggak nunggu kita haji. Allah terima taubat kita dimanapun kita berada. Maka kata Nabi Adam, saya iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Saya aja taubat mesti ke Mekah, sementara mereka umatnya Muhammad taubat di mana tempat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat kita di mana aja. Bukan karena kita yang begitu hebat minta ampun sama Allah di mana tempat kita bisa. Tetapi kemuliaan itu dikasih sama Allah karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi Allah Adam, saya iri dengan umatnya Muhammad. Kata Nabi Adam, setiap kali aku lihat nikmat mereka, aku teringat Allah Subhanahu wa taala tatkala aku melakukan satu perbuatan dosa. Dosanya Nabi Adam satu, makan buah
makan buah khuldi. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian marah sehingga memisahkan aku dengan belahan jiwaku Hawa. Gara-gara aku berbuat dosa, aku dipisahkan dengan istriku Hawa. Hawa diturunin di Jeddah, Nabi Adam diturunin di India. Coba kita bayangin hari ini. Berapa banyak dosa yang kita buat? Ada enggak ibu yang terpisah dari anaknya? Ada enggak istri yang terpisah dari suami? Enggak ada. Kata Nabi Adam, pada saat saya berbuat dosa seketika itu Allah pisahkan saya dengan manusia yang paling kucinta. Hukuman yang Allah berikan kepadaku, aku dipisahkan dengan seseorang yang kucinta. Sementara umatnya Muhammad, hari demi hari mereka berbuat dosa, tapi tidak seorang pun dari dosa-dosa yang mereka berbuat, mereka dipisahkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mereka cintai. Kalau dipikir-pikir betul, kesalahan-kesalahan yang kita buat gak bikin kita kehilangan orang yang kita sayang. Dosa-dosa yang kita lakuin, ghibah, namimah, mungkin dusta, kebohongan, tapi gak bikin kita kehilangan satu pun dari orang yang kita cintai. Kalaupun kita harus kehilangan, tentu pasti kehilangan dari jalur takdir kita, bukan karena dosa-dosa kita. Itu irinya Nabi Adam yang kedua. Kata Nabi Adam, iriku yang ketiga kepada mereka, pada saat aku berbuat dosa, aku melakukan kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu aku mengenakan pakaian di surga. Tetapi apa yang terjadi saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku azab, siksa, Allah Subhanahu wa ta'ala hukum aku dari perbuatan dosa, pakaian yang kupakai dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilepas. Sehingga aku turun ke dunia tak mengenakan sehelai kain pun. Allah lepas bajunya. Allah biarkan ia tak mengenakan pakaian. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad. Bahkan mereka bermaksiat telanjang. Mereka bermaksiat tanpa helai pakaian. Tetapi satu pun dari mereka tak ada pakaiannya yang Allah lepas di hadapan orang. Justru Allah malah tutup aib-aib mereka. Dosa-dosa yang mereka perbuat dijaga betul sama Allah. Sementara aku Adam berbuat satu kesalahan, Allah hukum sehingga aku yang tadinya mengenakan pakaian, kemudian pakaianku dilepas, aku turun ke bumi tanpa mengenakan helai pakaian. Kebayang kalau diukur-ukur, seandainya setiap dari kita berbuat kemaksiatan, kemudian lepas dari kita baju kita, gimana? Tiap kali kita ngomongin orang, kemudian Allah ambil kerudung kita, Allah ambil baju kita, Allah ambil pakaian kita, atau Allah singkap aurat kita. Tapi justru yang ada, tiap kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat, contohnya hari ini aja, kita semua yang hadir pasti memiliki rahasia di antara kita sama Allah, yang dosa kita hanya Allah yang tahu. Tidak seorang pun dari kita yang tersingkap keburukannya, melainkan telah Allah tutup lebih dahulu. Dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Tapi Allah kasih ini bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi Adam, saya iri betul melihat nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad, sementara nikmat yang Allah berikan kepada aku tidak berbanding dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka umatnya Muhammad. Subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, kita enggak sempat ngerasain orang yang kita sayang ninggalin kita. Kita enggak juga ngerasain Allah buka aib kita lantaran dosa yang kita perbuat.
Justru malah Allah tutup kita. Di tengah-tengah kita melakukan kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat. Maka coba kita bayang betapa beruntungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Betapa berharganya kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang keempat, irinya Nabi Adam dengan umatnya Nabi Muhammad. Saat aku melakukan dosa, kata Nabi Adam, aku yang tadinya tinggal di surga, karena satu hukuman yang Allah berikan kepadaku, aku dikeluarkan dari surga. Tapi umatnya Muhammad, sekian banyak kesalahan, kelalaian yang mereka perbuat, dosa demi dosa yang mereka perbuat, tapi satu taubat mereka Allah terima. Justru mereka yang berbuat dosa di dunia, mereka bahkan menjadi orang pertama nanti dari umat yang masuk ke surga bersama Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya surga diharamkan Allah untuk dimasuki oleh seluruh manusia sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya masuk ke dalam sana. Jadi kalau semuanya dilarang, nunggu sampai semua umatnya Nabi Muhammad selesai hisabnya, selesai hitungannya, selesai masa-masa percobaan siksanya, baru kemudian Allah perkenankan setiap dari umat yang lainnya menginjakkan kakinya masuk ke dalam surga. Kata Nabi Adam bilang, saya satu dosa dihukum Allah keluar dari surga, tapi mereka umatnya Nabi Muhammad satu dari maksiat, satu taubat yang Allah terima, justru membuat mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perkenankan surga dibentangkan untuk mereka lantaran kemuliaan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan kita dengan masuknya bulan Rabi, kita pasang niat, pasang hajat. Pada saat Rabi datang, ya Allah muliakan kita dengan datangnya bulan Rabi, dengan kemuliaan kita bisa merayakan perayaan Maulid Nabi dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan penuh kecintaan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang punya cinta biasanya angin berhembus mau masuk bulan Rabi udah kerasa. Ada yang beda. Hembusan apa nih? Hembusan anginnya bulan Rabi. Hembusan apa nih? Hembusan sebentar lagi semua lisan bersuka cita menyambut kelahiran Nabi yang paling mulia. Kalau ada seseorang ahlu maksiat yang dikatakan dalam sebuah kitab, ada selaku pelaku maksiat yang begitu bejat, begitu luar biasa melakukan banyak kesalahan dari setiap perbuatan maksiat yang mereka perbuat. Tapi satu ketika di dalam hatinya muncul ada rasa datangnya bulan Rabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dia berhenti dari maksiat. Dia kumpulin semua anak yatim. Dia kumpulin semua orang-orang susah. Dia rapiin rumahnya. Dia cat rumahnya, dia dandanin rumahnya, dia riasin rumahnya. Kemudian yang selama ini maksiat dia perbuat, datang 12 Rabiul Awal, dia bilang hari ini saya stop, nggak ngelakuin maksiat. Ada momen apa ngumpulin anak yatim, ngumpulin orang-orang, dikasih makan gratis, dihidangin makanan-makanan yang enak semuanya. Orang-orang semua terheran-heran dan bertanya, kamu ngapain? Ini adalah hari di mana Nabiku Muhammad dilahirkan. Rumahnya dirias, dikumpulin orang-orang susah, dikasih makan. Ini pendosa, ini pelaku maksiat. Setiap tahun datang 12 Rabiul Awal, maka ini kebiasaan yang dia lakuin. Tanya, adakah amalan lain yang dia perbuat? Gak ada. Dia pendosa, dikenal pelaku dosa terbesar bahkan di kampungnya. Semua orang tahu dia. Tapi ada kegilaan yang dia lakukan, yang dianggap gila oleh orang-orang. Tiap datang 12 Rabi, dikumpulin orang-orang susah, diajak mampir ke rumahnya yang dia rias dan dia hias, dikasih makan semua tetamu yang hadir.
waktu ditanya, kenapa kamu kasih kita makan? Ini hari lahirnya Nabiku Muhammad. Hari ini lahir Nabiku Muhammad. Berlalu waktu demi waktu, tahun demi tahun, meninggal dunia dia. Orang gak akan nganggap orang baik meninggal, pendosa meninggal dunia. Semua orang menganggap pendosa meninggal dunia. Tiba-tiba salah seorang dari orang alim yang tinggal di negeri itu, di kampung itu, bermimpi di waktu malamnya, melihat si pendosa ini berada dalam nikmat yang luar biasa. Nikmat. Dilihat bahkan dia seperti diarak pengantin, disambut, dijunjung, dimuliakan, begitu kemuliaan yang luar biasa. Orang alim ini terheran, mengingat betapa banyaknya kesalahan demi kesalahan yang selama hidupnya dia perbuat. Maka ditanya, ya fulan, hai kamu, atas dasar apa Allah berikan kau nikmat sebesar ini? Bukankah dulu kau pendosa? Bukankah dulu engkau orang yang bejat? Bukankah dulu engkau adalah orang yang bermaksiat? Maka dijawab, betul, aku pendosa. Aku orang yang berlaku maksiat itu. Aku adalah pelaku kesalahan-kesalahan itu. Lalu kenapa Allah berikan kau nikmat semacam ini? Jawabannya sederhana. Karena setiap datangnya 12 Rabiul Awal, saya kumpulin orang-orang buat makan di tempat saya. Karena saya agungkan Rasulullah, maka Allah agungkan saya hari ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang semacam ini. Setiap yang bikin maulid pasti pendosa. Setiap yang ngadain maulid pasti punya dosa. Tetapi berapa banyak dari kita yang bikin maulid karena cinta. Bukan lagi kita bikin maulid karena kita mengharapkan selain daripada karena memang kita mau syafaat dan kita cinta. Hati kita dirundung rindu olehnya. Hati kita ingin berdekatan dengannya. Bahkan kita menanti-nanti dan menunggu-nunggu kapan datangnya Rabi, kapan datangnya Rabi. Bulan maulid mana aja, schedule-nya maulid di mana aja, hari ini maulid. Dan seolah-olah daya tarik hati ingin datang, ingin berkunjung, ingin ikut serta merayakan, begitu terdorong. Kulluna asi, kita semua pendosa. Tetapi kalau Allah memberikan pengampunan untuk pendosa yang begitu bejat dengan kemaksiatannya karena maulid Nabi Muhammad, maka sepatutnya Allah juga pasti mengampuni kita semua. Allah juga pasti mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah juga pasti akan meninggikan kedudukan kita semua. Tidak ada kedudukan yang kita harap, melainkan ya Rabb, cukup dekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Cukup dekatkan kita dengan benderanya Nabi Muhammad. Cukup dekatkan kita dengan kelompok pengikutnya Nabi Muhammad. Cukup masukkan kita surga dengan surga yang ada Nabi Muhammad. Ya Allah, jika kami hari ini dapat memohon dengan segenap kekurangan, kesalahan, kemaksiatan, dosa-dosa yang selama ini kami perbuat, cuman satu pinta yang kami harap, jangan halangi kami untuk melihat Nabi Muhammad. Jangan halangi kami untuk berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Jangan halangi kami untuk bisa menginjak surga bersama Nabi Muhammad. Karena sungguh tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dilantunkan syair Al-Habib Ali, ma syagani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku tidak mau surga karena indahnya surga, tapi aku menginginkan surga karena ada manusia terindah yang menghuni surga. Maka ya Rabb, catat kita sebagai orang-orang yang menghuni surga. Surga yang dihiasi oleh keindahan wajah Nabi Muhammad. Surga yang menjadi indah, bahkan menjadi surga terindah karena wujudnya Nabi Muhammad.
Ya Allah, jangan halangi kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai, ahli keluarga kita, keturunan-keturunan kita, pasangan hidup kita, dan seluruh sahabat kerabat yang kita cintai. Ya Rabb, jadikan kita orang-orang yang memasuki surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, kabulkan daripada hajat-hajat kami. Jika ada di antara kami yang belum punya cinta, maka tanamkan di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bila di antara kami belum ada yang mengenal Nabinya, Ya Rabb, mulai hari ini kenalkan kami dengan sosok Nabi Muhammad. Ya Allah, bila di antara kami ada yang tercatat menjadi orang yang esok tidak bersama Nabi Muhammad, maka ganti itu semua Ya Rabb. Dengan hari ini kami berkumpul menjadi orang yang Kau catat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah berkahi Kak Heldi beserta dengan segenap keluarga besar. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Nurul Huda senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Yang masih ada, yang sehat Allah sehatkan, yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, mau mengingatkan, mengundang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 15 September, jangan lupa, yang diselenggarakan oleh mama saya Syarifah Zainab binti Taha Al-Haddad ya, bersama dengan saya di Masjid Istiqlal tanggal 15 September. Saya ingatin ibu-ibu semuanya diundang dan semuanya diharapkan kehadirannya. Sama-sama kita rayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Istiqlal tanggal 15 September di waktu pagi. InsyaAllah dihadiri juga oleh Ustazah Aluyah binti Muhammad Al-Bagir Atas. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.